Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Netiquette Etika Profesional sedang mengadakan forum group discussion membahas terkait etika bermedia sosial. Sebelumnya perkenalkan, saya Vanessa Putri Faradela dengan NIM 23158. Dengan saya Alia Zulfa Safitri dengan NIM 23157. Saya Triadesi Nurhaliza dengan NIM 23102. Nah, pembahasan terkait etika bermedia sosial itu akan ditemani dengan perkenalkan, saya Farah Miren selaku pimpinan umum dari LPM Sain. Dan saya Devi Bianti selaku redaktur pelaksana di LPM Sain. Nah, terima kasih. Forum group discussion-nya akan segera kita mulai. Baik, dimulai dari pertanyaan saya terlebih dahulu. Di sini saya ingin bertanya, apakah kakak itu menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari? Ya, pasti menggunakan tentunya. Enggak. Kalau aku pribadi sebenarnya secara pribadi agak jarang sih pakai media sosial, tuh paling cuma buat nyari-nyari info terkini. Tapi karena sebagai pimpinan umum yang ikut memegang dari akun LPM Sain sendiri, biasanya ya lumayan sering upload, sama lumayan saya sering cek komen sama apakah ada DM tertentu di akun itu sendiri. Baik, media sosial apa saja yang kakak gunakan? Kalau aku pribadi sih ya WhatsApp, Instagram, Twitter. Kalau TikTok itu jarang. Yang paling sering ya itu. Kalau aku pribadi ya, secara pribadi itu pakai Facebook sama IG kebanyakan. Cuma ya itu nggak aktif, cuma buat nyari info doang. Tapi untuk LPM Sain sendiri itu semua akun media sosial itu ada. Kayaknya yang belum ada itu TikTok. Cuma saat ini lagi aktif bangetnya di TikTok. Di IG maksudku. Seberapa sering sih kalian itu, kakak-kakak itu menggunakan media sosial tersebut? Kalau dari diriku pribadi untuk menggunakan media sosial terutama Instagram itu sangat sering. Apalagi zaman sekarang kan pasti ada, entah itu kabar apapun itu, isu apapun itu. Kalau misalkan diri pribadi tertarik itu kan pasti selalu membuka media sosial itu kan buat mencari tahu kelanjutannya isu itu gimana. Nah, kalau sebagai admin dari media sosialnya LPM Sain itu seringnya buka media sosial itu ya sebetulnya sama kayak yang dikatakan Mas Iren tadi, buat ngecek DM, terus ngecek postingan, ya gitulah. Oke. Selanjutnya itu media sosial apa yang paling disukai? Terus alasannya itu apa? Kalau secara pribadi, kalau aku tuh lebih suka Facebook sebenarnya. Soalnya karena lebih ketutup aja untuk Indonesia ya untuk saat ini. Tapi ya itu seperti yang aku katakan tadi, sekarang LPM Sain itu lebih aktif di IG. Soalnya ya untuk foto dan untuk pemberitaan sekarang teman-teman udah lebih zamannya di sana ya, nggak di Facebook lagi. Makanya LPM Sain sendiri itu lebih aktif di IG. Baik, pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya mau nanya nih. Kak Devi sama Kak Iren ini tipe pengguna yang selalu update story atau kehidupan lebih suka silent user atau gimana? Enggak sih, lebih ke pengguna pada umumnya aja, kayak ghost user gitu. Kayak pengguna pengguna media sosial aja, kayak tapi nggak mengupdate kehidupan sehari-hari di medsos gitu. Nggak terlalu sering, bahkan jarang gitu. Kalau aku ya lebih silent user lagi sih, soalnya kan cuma aku pakai buat cari info kan, IG sama Facebook tuh biasanya nggak ngupload tentang kehidupan hari biasanya. Biasanya kalau mau ngupload tuh biasanya aku di WA, ada apa-apa itu di WA aja, nggak sampai di Facebook sama IG. Kalau untuk LPM Sain sendiri, untuk acara internalnya biasanya agak jarang. Cuma emang biasanya kan emang dari LPM-nya kayak
karena emang udah LPM dan emang sudah jalur pemberitaan, ya biasa diusahakan itu upload itu 3 kali sebulan, bisa lebih. Kalau kurang ya lagi apes saja, kayak ada banyak isu, biasanya kayak gitu. Terus gimana pengalaman kakak selama ini menggunakan media sosial? Kalau aku pribadi mungkin karena emang silent user, dan untuk Facebook aku nggak pakai nama aku sendiri, ya paling nggak terlalu wah sih. Yang IG juga begitu, aku nggak upload banyak, nggak bisa dibilang banyak interaksi juga sih. Cuma kalau IG selaku LPM Indonesia ini ya lumayan memberikan insight sih, kayak gimana pikir statistik segala macamnya itu lumayan. Kalau dari aku pribadi, kalau media sosialku pribadi sebenarnya tidak terlalu berdampak. Biasa saja sih, kayak yang dikatakan Mas Rian tadi, nggak ada pengaruhnya apapun. Kalau sebagai admin media sosialnya Sain itu, kadang kalau misalkan kita ngupload sesuatu terus ada yang banyak yang like, komennya baik, positif, itu efeknya itu senang sendiri gitu. Yeah. Berarti postingan kita kan bermanfaat, postingan kita bisa membuat orang tertawa atau apapun itu gitu. Informasi segala macam, alhamdulillah. Dari postingan tersebut lebih mendapatkan hate comment atau love comment? Tergantung postingannya. Kalau kan sebagai pribadi orang-orang kan berbeda-beda ya, walaupun kita nguploadnya positif, tapi kalau misalkan orang nangkepnya negatif kan itu juga dia kan pasti ngasih hate comment ya gitu. Ya, sejauh saya menjabat ya sebenarnya, kalau bicara ngomong hate comment sama love comment tuh kebanyakan lebih banyak hate comment sih. Soalnya ya mau gimana lagi, kadang tuh malah yang kita upload baik-baik tuh nggak sebanyak itu yang nonton, nggak sebanyak itu yang komen, kecuali emang lagi berita panas gitu baru banyak sampai 1000 biasanya itu banyak gitu hate comment. Tapi ya gitu sih. Iya. Mau dibilang lebih banyak love comment sama hate comment, jelas lebih banyak hate comment kalau kata menurutku. Cuma nggak tiap postingan ada, cuma emang kalau lagi panas banget tuh hate comment banyak gitu. Biasanya postingan yang seperti itu mendapatkan komentar seperti apa? Kalau komentarnya sendiri beragam. Tergantung uploadannya lagi sih ya. Iya. Kalau dari LPM saya sendiri itu tergantung uploadannya. Biasanya kalau cuma upload karya sastra itu dikit yang komen. Sama kalau ada upload berita kayak yang terkait sama FT itu baru biasanya orang-orang komen 1-2 ada. Biasanya kayak nge-tag temennya, gimana Kak? Ini loh info terbaru yang ada di FT gitu segala macam. Biasanya gitu. Kalau yang head comment tuh beragam lah. Biasanya postingan yang seperti apa yang dapat hate comment? Mungkin bisa dikasih contoh gitu. Postingan yang gimana? Biasanya itu postingan yang dapat hate comment itu postingan yang panas, yang mungkin tidak disukai sama beberapa orang atau satu orang tertentu, tapi dia tuh mempengaruhi orang yang lain gitu. Emang gitu ya. Kayaknya nggak bisa dibilang banyak sih emang kayak gitu. Iya. Cuma sejauh ini yang kulihat yang banyak hate comment-nya itu ya yang hitungannya mereka tuh menganggap itu hal buruk banget gitu kalau disebar. Padahal enggak. Padahal itu kan cuma sebagai bentuk informasi aja. Iya. Kalau mereka itu beberapa mungkin menurutku nanggapnya kalau bentuknya itu fitnah atau pencemaran nama baik. Sebenarnya itu cuma bentuk penyebaran informasi belaka dari menurutku sendiri. Terus solusinya dari kakak gimana? Cara Tanggapannya. Enggak ada solusi. Kalau tanggapan sih enggak ada tanggapan, kalau solusi juga enggak ada solusi. Ya dibiarkan saja. Bicara pakai pengalaman, dulu waktu sempat ada postingan yang kena hate comment banyak dari LPM saya sendiri itu ya udah biarin aja gitu loh. Orang biarinlah orang hate comment, itu juga haknya mereka kan. Cuma dari aku pribadi tuh ngingetin ke teman-temanku sendiri kan sama anak buahku itu udah nggak usah ditanggepin. Melawan orang di media sosial itu hampir Sangat kayak lelah. melawat angin gitu loh, gak ada gunanya. Menurutku pribadi tuh biarin aja nggak apa-apa kalau aku ya. Saya ini sering banget nih dapat hate comment, walaupun nggak nutup kemungkinan juga pernah dapat love comment.
Nah, dari kakak-kakaknya sendiri nih, pernah nggak nge-head postingan orang lain gitu? Monggo gimana? Kalau aku pribadi sih, secara pribadi ya, kalau pakai akun AdSense sendiri itu mengatasnamakan AdSense sendiri itu nggak pernah. Ya meskipun nanti hitungannya wah dari instansi nih suaranya lebih gede dikit, nggak pernah. Kalau dan itu juga sedikit pandangan stereotip yang tidak masuk akal menurutku. Tapi kalau aku secara pribadi itu pernah, waktu itu urusan apa ya, kayaknya waktu pemilihan waktu KPU-nya FT deh, seingat aku pernah head comment itu mempertanyakan kenapa sih mereka tidak mengikuti aturan yang ada. Seingatku tuh gitu. Kalau head comment aku pribadi itu pernah. Selain itu kayaknya nggak pernah deh, selain head comment yang itu. Kalau Kak Dewi sendiri? Kalau dari media sosial aku pribadi tuh nggak pernah juga. Tapi kalau pakai akunnya saya juga nggak pernah. Jadi sebagian besar tidak pernah. Menurut Kak Dewi sama Kak Ena nih, kira-kira postingan seperti apa sih yang memicu respon positif atau respon negatif gitu? Biasanya itu kalau ini dari kalau misalkan dari postingannya Sain ya, sebenarnya yang memicu head comment atau positif comment itu tergantung orangnya, bukan tergantung postingannya. Walaupun kita memposting positif, tapi kalau orang lain itu menerimanya negatif kan orang itu pasti bakal head comment gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan walaupun itu postingannya positif bakal jadi ladang untuk positif comment itu tidak head comment itu tidak. Nah, kalau dari pengalamanku selama menjabat ini, kebanyakan yang komenannya banyak itu yang raga ricuh atau ada kejadian apa yang menarik gitu. Kayak kemarin tuh kan kami pernah bahas tentang ricuh penjemputan di sini itu kan. Nah, itu sampai 1.000 orang yang nonton. Jadi kalau bicara apa yang rame bikin komenan itu ya yang ada kericuhan, itu biasanya orang banyak yang main. Cuma kalau bicara head comment tuh ya benar kata Mbak Depinya, kadang meskipun menurut kami pribadi itu tidak masalah, cuma pengen menginformasikan loh ada ini. Cuma kadang orang tuh merasa itu jadi hitungannya fitnah atau pencemaran nama baik. Ada yang kayak gitu. Biasanya itu yang yang banyak head commentnya itu yang kayak gitu. Kalau dari Sain sendiri, sebelum posting sesuatu tuh di akun media sosialnya, kira-kira hal apa aja yang dipertimbangin? Kalau dari aku sebagai adminnya itu yang dipertimbangkan pertama kali itu isi dari tulisannya, dari mulai ke penulisannya, apapun itu harus akurat. Kayak nama narsumnya, terus kejelasan infonya, datanya, semuanya itu harus akurat. Sudah itu aja. Selebihnya kalau misalkan sudah dirasa sudah akurat semua, sudah benar semua, sudah sesuai semua, sudah tinggal upload. Tidak ada pertimbangan. Terutama untuk berita ya itu harus akurat banget. Kalau cuma karya biasa kayak artikel segala macam mungkin tidak seketat itu. Cuma tiap karya kayak sastra ataupun artikel itu pasti melalui tahap revisian dan tahap sortir terlebih dahulu. Menurut kalian sendiri nih, seberapa penting sih memiliki etika dalam bermedia sosial? Penting. Sepenting apa? Ya jangankan bermedia sosial, kan hidup di keseharian sehari-hari saja sudah harus memiliki etika. Jadi kalau misalkan dunia media sosial itu sebenarnya lebih luas dari dunia sehari-hari ya. Jadi apapun yang kita katakan atau apapun yang kita kasih atau berikan ke orang lain di media sosial itu kan harus dipertanggungjawabkan juga, karena ada rekam digital juga. Jadi ya yang namanya etika itu harus mulai dari tidak membalas komen dari orang lain, terus tidak melebar-lebarkan masalah, tidak membesar-besarkan masalah, itu juga termasuk etika ya, seperti itu. Nah, kalau menurutku pribadi itu emang udah masuk penting banget, soalnya hitungannya media sosial itu udah hidupan kedua dari kita sekarang, apalagi di zaman saat ini. Trik tuh buat pengguna media sosial di sana dalam bermedia sosial nih. Boleh dari Kak Iren atau Kak Depi duluan? Ya kalau aku pribadi sih tips dan triknya ya, 1, jangan gampang kemakan emosi. 2 itu jangan terlalu nganggap penting sih kalau media sosial. Mungkin tadi aku sempat bilang penting, tapi maksudku jangan terlalu dibikin pusing lah. Kebanyakan orang itu karena omongan netizen kadang kan sampai kena. Sebenarnya jangan terlalu dipentingin kalau kataku pribadi.
Tiga, ya pintar-pintar dalam memilih informasi mana yang benar, mana yang enggak, mana yang hoax. Terus pintar-pintarlah jadi pintar sih kalau kataku. Cara ya gitulah. Kalau dari KDP gimana nih? Sama. Jadi jangan mudah terpancing emosi, selektif dalam memilih apapun Informasi, itu. ya. Ya sudah itu saja. Itu termasuk etika. Nah ini tuh tips and trick dan pesannya bisa diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Pesannya lagi, kita hidup di dunia itu harus punya etika, baik etika bermasyarakat, etika berbicara, etika bermedia sosial, agar kita semua bisa menjadi individu yang lebih baik. Nah, sebelumnya terima kasih untuk Kak Iren dan KDP yang udah Sama-sama. menyempatkan waktunya dalam berbagi informasi dan pengalamannya di sini. Iya. Terima kasih juga telah menyempatkan waktu untuk hadir di forum group Iya. discussion dari kelompok 10. Deja vu dikit ya. Kayak pernah terjadi bukan kejadian. Terus Iya, iya. kami harap buat forum group discussion selanjutnya Kak Iren dan KDP mau untuk hadir kembali. Lihat jadwal dulu ya, lihat jadwal dulu. Boleh, Cek boleh. jadwal dulu. Kita atur jadwal lagi ya. Iya. Nah, itu tadi forum group discussion dari kelompok 10 Netiquette Etika Profesional. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di forum group discussion selanjutnya. Ya. Dadah.